Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Presidensial Institute. Narasi kita bangun, diskusi kita bangun, kita kembangkan potensi-potensi calon pemimpin muda Indonesia yang akan datang. Hari ini, sore ini kita ada Pak Zaki Ahmad Iskandar, Haji Zaki Ahmad Iskandar. Ahmed Zaki Iskandar. Ahmed Zaki Iskandar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zaki. Sehat selalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, ini. Sehat selalu. Kalau dengan Pak Zaki harus sehat. Nah, itu yang paling penting sekarang di tengah pandemi. Iya, silakan. Itu dia. Jadi teman-teman Presidensial Institute, sahabat dimanapun berada, kali ini kita kedatangan tokoh yang luar biasa. Pak Zaki ini sekarang sebagai Ketua DPD Partai Golkar DKI, itu jabatan yang prestisius. Apalagi Partai Golkar kan pemenang terbesar kedua, pertama PDIP, Golkar, Gerindra. Jadi beliau itu saya rasa bisa menjadi presiden. Amin, amin. Yang penting sekarang udah keluar di podcastnya Presidensial. Nah, namanya Institute. presiden kan? Iya, nah, itu dia. Itu dia. Oke. Doa, mudah-mudahan ada malaikat yang lewat dan beliau nanti bisa. Pak Jokowi itu dari daerah, kemudian memimpin Jakarta menjadi presiden. Makanya saya membuat judul podcast kali ini dari daerah untuk Indonesia. Nah, Pak Zaki itu dari Tangerang ya, Pak? Dari Tangerang, saya Ketua Golkar DPD Kabupaten Tangerang mulai dari tahun 2004, 3 periode. Dan jadi bupati ya? 2 periode? Ya, 2 periode jadi bupati. Sebelum bupati mewakili Dapil Banten 3 sebagai anggota DPR RI di Komisi 1 periode 2009-2014. Oke. Jadi pemirsa, pengalaman beliau saya kira sudah tidak perlu diragukan lagi. Pengalaman jadi pengusaha, oke. Pengalaman jadi politisi, oke juga jadi anggota DPR RI. Apalagi ketua partai kan. Birokrasi sebagai bupati 2 periode. Nah, Pak Zaki, Ya. apa kiat-kiat sukses Pak Zaki sebagai pemimpin muda untuk menularkan kepada teman-teman kita dimanapun berada? Baik, di dunia politik, jabatan-jabatan politis itu membutuhkan bukan saja kader partai politik, tapi juga kader partai politik yang memiliki leadership. Jadi entah itu di legislatif ataupun di birokrasi, semua harus punya sisi kepemimpinan di pribadi-pribadi tersebut. Nah, tentu saja saya ini berkarir di Partai Golkar mulai dari tahun 92 selepas sekolah SMA dulu. Jadi tidak ujuk-ujuk lah ya? Nggak ujuk-ujuk ya, jadi anggota biasa dulu, kemudian jadi ketua bidang pemuda dan olahraga di DPD Golkar Kabupaten Tangerang. Setelah jadi ketua bidang kemudian terpilih menjadi ketua angkatan muda Partai Golkar di awal tahun 2000. Selanjutnya setelah jadi ketua angkatan muda Partai Golkar yang merupakan sayap Partai Golkar untuk bidang kepemudaan, saya mencalonkan diri menjadi ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tangerang. Nah, selama 2 periode itu tidak mengambil posisi sebagai calon anggota legislatif selama 2 periode karena di Tangerang, di Tangerang maupun di Provinsi Banten pada saat itu. Saya memberikan kesempatan kepada kader-kader muda yang lain, termasuk kader senior juga, untuk memiliki tugas tanggung jawab pada saat itu. Baru di pemilu legislatif tahun 2009, saya mencalonkan diri langsung ke DPR RI. Dan alhamdulillah dipercaya dan terpilih dengan perolehan suara, kalau nggak salah suara pribadi pada waktu itu sekitar 56.000 kalau nggak salah ya, dan ditugasi oleh DPP Partai Golkar dan fraksi berkarir di Komisi 1 sampai kemudian tahun 2012 ikut konstelasi pilkada di Kabupaten Tangerang karena dua
jalur inilah ya yang merupakan jalur politik dan jenjang karir dari kader-kader partai politik. Ya. Satu, legislatif, yang kedua pimpinan daerah, entah itu bupati, wali kota maupun gubernur, Ya. termasuk presiden, pimpinan negara. Nah, inilah jenjang karir seorang kader partai politik. Setelah hampir 2 periode menjabat di Kabupaten Tangerang, di Musda terakhir 2019, saya ditugaskan dan dipercaya oleh Ketua Umum Partai Golkar, Pak Erlangga Hartarto, untuk memimpin DPD Golkar Provinsi DKI Jakarta. Jadi di awal tahun 2020 itu, di bulan Februari, akhir Februari, kita melaksanakan Musda dan kemudian terpilih menjadi Ketua DPD Golkar Provinsi DKI Jakarta. Ustadz pasti bingung, kok bisa dari Kabupaten Tangerang Provinsi Banten malah jadinya ke Ketua DKI Jakarta. Betul. Nah, sebetulnya kalau di Golkar bukan hal yang baru. Iya. Karena kita pernah punya kader namanya Pak Haji Tajus Sobirin, Juga Bupati Tangerang 2 periode juga, sangat terkenal, dan kemudian ditunjuk dan berkarir menjadi Ketua DPD Golkar Provinsi DKI Jakarta tahun 90-an pertengahan, 94 atau 96. Tapi bukan reinkarnasi dari Pak Tajus kan? Paling tidak patternnya, Ya, jadi mantannya bukan ada. sesuatu hal yang baru Ya. kalau di Golkar. Dan karena ini juga penugasan, dikarenakan memang perolehan Partai Golkar di Provinsi DKI Jakarta di pemilu legislatif 2019 itu kita sangat jauh sekali dari harapan. Maka dari itu hanya mendapatkan 6 kursi. Yang tadinya kita memiliki 9 kursi di pemilu legislatif sebelumnya. Jadi ini merupakan tantangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh Ketua Umum Partai Golkar yang harus saya emban, dan tentu saja targetnya di 2024 pemilu legislatif saya harus bisa memenangkan kursi sebanyak-banyaknya di atas 6 kursi tersebut. Jadi target kita pada saat ini dari 10 dapil kita memiliki target masing-masing dapil 2 kursi. Jadi kurang lebih sekitar 20 kursi. Oke, tentu itu tantangan tersendiri ya. Sangat Pak Zaki, luar ya. biasa sekali. Nah, saya melihat tadi banyak sekali kader-kader muda Partai Golkar. Memang itu sengaja direkrut para kader-kader muda atau? Jadi memang kita sekarang ini ada program regenerasi. Di Golkar ini program regenerasi seperti yang sebelum-sebelumnya, memang kita rekrut dari kader-kader muda. Bahkan pemilih-pemilih pemula yang memiliki potensi. Di mana pemilih-pemilih pemula inilah nanti yang akan menjadi bakal calon pimpinan-pimpinan daerah maupun jabatan-jabatan di legislatif. Karena perkembangan zaman kan tidak terlepas dari regenerasi di lapisan masyarakat juga. Nah, kembali kepada kader-kader muda kita, di satu sisi kita juga mencoba mengubah brand atau image Partai Golkar di DKI Jakarta yang biasanya sudah terbentuk sebagai partainya orang tua. Karena masih banyak pemilih-pemilih tradisional di DKI Jakarta yang notabene itu sudah berusia lanjut. Nah, sekarang kita membuka peluang kepada generasi muda untuk menjadi Partai Golkar dan mewarnai Partai Golkar dengan tentu saja dinamika kekinian yang terbaru. Gitu. Kalau tidak salah kita ini lagi dapat hadiah bonus demografi kan? Persis. Kalau nggak salah sampai 80 juta dari penduduk Indonesia usia 15 sampai 35 tahun. Persis. Jadi itu saya kira harus pinter-pinter Partai Golkar ya, dan partai mana saja saya kira untuk pendekatan emosional. Tentu saja. Nah, tentu ada cara-cara tersendiri bagi Pak Zaki sebagai salah satu yang kita jadikan pertimbangan adalah bonus demografi tadi. Kenapa Golkar sekarang banyak membuka peluang bagi para generasi muda, generasi milenial untuk ikut bukan saja berpartisipasi tapi juga menjadi motor penggerak partai. Karena dengan mereka lah kita bisa memahami kebutuhan-kebutuhan generasi-generasi usia produktif ini. Bayangkan sekarang ini ya, walaupun dengan adanya pandemi akhirnya kita mempercepat proses
kemajuan teknologi dan informasi. Tapi di sisi lain, kemajuan teknologi dan informasi ini, belum lagi kemajuan-kemajuan era digital, itu meminimalisasi sumber daya manusia yang ada. Nah, inilah kenapa kami harus membuka peluang kepada generasi muda agar nanti ke depan mereka lah yang akan menciptakan lapangan-lapangan kerja untuk generasi-generasi mereka. Jadi harus kreatif ya. Harus sangat kreatif. Ya, saya kira itu pandangan-pandangan Pak Ketua DPD kita. Jadi selain sebagai Ketua DPD, tadi ada disebut sebagai Bupati Kabupaten Tangerang. Nah, kita tahu Kabupaten Tangerang ini juga termasuk kota metropolitan juga, bagian dari Jakarta yang jaraknya cuma Jabodetabek. Jabodetabek. Cuma 2 kali bayar tol. Nah, kan itu permasalahan Jakarta Tangerang kan tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda. Sama. Nah, saya kira hampir sama. Jadi tidak terlalu kaget ketika memimpin di DKI ya. Wilayah Jabodetabek ini merupakan daerah urban yang sebetulnya satu dengan yang lain saling berkaitan. Ya, jadi apalagi banyak juga warga Kabupaten Tangerang yang memang bekerja di kota Jakarta ini. Begitu juga interaksi baik sosial, politik, hukum ya. Itu banyak sekali interaksi antara Jakarta dengan daerah Bodetabek. Nah, tentu saja tantangan ini ya sebagai Ketua Golkar DKI yang hampir homogen dengan kebutuhan dari masyarakat Bodetabek atau daerah urban termasuk Kabupaten Tangerang ini ya paling tidak bisa dirasakan bersama-sama. Jadi saya tahu kebutuhannya orang DKI, kita juga tahu kebutuhannya orang Bodetabek terhadap DKI Jakarta. Terus harapan kepada para generasi muda yang akan datang untuk Indonesia. Nah, ini yang paling penting sebetulnya. Kami harus mengingatkan para generasi muda, generasi milenial, semaju apapun kemajuan teknologi informasi, era digitalisasi, kita tetap harus membuka lapangan pekerjaan bagi sumber daya manusia Indonesia yang berlimpah pada saat ini. Secara fisik, bukan saja secara digital, tapi juga secara fisik. Karena yang dibutuhkan oleh manpower atau sumber daya manusia ini bukan cuma sekedar proses digitalisasi. Sekarang kita bisa lihat pabrik sudah pakai mesin semua. Kemudian seluruh proses di sektor-sektor ekonomi, perbankan, penjualan, marketing dan lain sebagainya itu sekarang didominasi oleh digitalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Bagaimana kita bisa memberdayakan sumber daya manusia nanti ke depan agar tetap bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan membuka peluang penghasilan dan juga membuka kesempatan hidup bagi orang banyak. Ini yang paling penting. Jadi benar-benar generasi penerus ini memiliki tanggung jawab dan beban yang sangat-sangat besar untuk membuka peluang lapangan pekerjaan bagi generasi yang sama pada eranya. Oke, baik. Sebagai close statement, tadi kita minta Pak Zaki untuk harapan milenial yang akan datang. Close statement menurut Pak Zaki dengan turbulensi politik yang terus berubah-ubah, kemudian mekanisme berpolitik juga yang sekarang sebelum close mungkin sedikit disinggung ya. Misalnya ada orang kemarin Pak Ketua KPK mengatakan bahwa PT 20% itu yang memberatkan para calon-calon kepala daerah sehingga begitu banyak para bupati yang OTT, kira-kira gitu. Nah, ini disambung oleh close statement barangkali sebagai bupati yang merasakan beratnya misalnya harus membayar mahar. Sebetulnya kalau kita berasal dari kader partai politik itu tidak saya katakan tidak
seperti yang dianggap membayar mahal dan lain sebagainya ya. Karena memang sebagai jenjang karir partai politik, tadi saya sebutkan memang ada dua, di legislatif atau di eksekutif, yaitu di birokrasi. Maka dari itu, para generasi penerus, ayo kita ikut dengan partai politik yang memang sudah dilegalkan oleh ataupun sudah diketahui oleh negara, agar proses pendewasaan diri dalam berpolitik dan juga proses pengkaderan untuk menciptakan pemimpin-pemimpin baru itu bisa berjalan dengan baik. Yang saya khawatirkan itu adalah kader-kader instan, kader-kader yang terlalu cepat, terlalu dini, ya. Bahkan ada yang shortcut aja. Hanya modal uang, modal popularitas, terus ikut partai politik. Nah ini modal ganteng. Kalau Pak Zaki sudah ada semua ini. Hampir komplit. Popularitas ada, kan ganteng juga. Kan? Jadi sekali lagi saya mengajak kepada generasi muda ikut untuk mendewasakan diri di partai politik. Karena di partai politik sejatinya ini memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar memahami politik itu sebagai seni. Bukan cuma sekedar mencari kekuasaan, seni untuk kemudian mencari kekuasaan dalam rangka mempercepat proses untuk kesejahteraan masyarakat, bukan kesejahteraan pribadi. Ini yang paling penting. Jadi menghindari hal-hal tersebut yang negatif. Mari kita ikut bergabung dalam partai politik yang ada. Kalau bisa di Partai Golkar. Wah, itu clue yang paling saya suka dari Pak Zaki Iskandar. Baik. Ya, pemirsa, saya pernah bersilaturahmi ke Pak Akbar Tanjung, dia senior dan sesepuh Partai Golkar. Beliau ngomong begini, kalau mau berpolitik itu jangan pernah bosan. Jadi kalau kita baru kalah sekali, nyalek 2 kali, 3 kali kalah, terus bosen, jangan, kata Pak Akbar Tanjung. Nah, contohnya Pak Zaki, beliau sangat tidak bosan berpolitik. Mudah-mudahan generasi milenial juga tidak sungkan-sungkan masuk di politik, karena sejatinya membangun negara harus dengan politik. Demikian podcast kita pada kali ini. Mudah-mudahan kesempatan lain kita akan berjumpa kembali. Salam Indonesia Raya, salam Presidensial Institute Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.